anak-anak. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Agis, agis, agis. Nah, 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 nah. Oke, hari ini kita akan mulai lagi belajar dengan Miss. Tapi sebelum mulai, kita jangan lupa membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni rahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai pembelajaran hari ini di tema 6D, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Perhatikan gambar berikut. 21 kepala negara dari Asia Pasifik hadir di forum APEC, termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Forum ini juga dihadiri hampir 500 orang pemimpin perusahaan di dunia. Selama forum ini berlangsung, isu-isu ekonomi dunia dikemukakan. Indonesia di era globalisasi sekarang ini menjadi satu negara yang menjadi rebutan dunia, terutama para peserta APEC. Pasalnya, Indonesia punya posisi strategis di kawasan ASEAN dan Asia serta dunia. Dengarkan teks berikut. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta jiwa. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN, kata Guru Besar Tetap Bidang Linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Mahsun, MS, di gelar Bicara Internasionalisasi Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya, dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak, berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magni Suseno atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi, masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan tidak berkembang, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya, mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju, tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962. Oke, dari teks tersebut apa yang bisa kita ambil manfaatnya? Yang pertama, salah satunya adalah dampak positif globalisasi adalah bahasa Indonesia semakin dikenal di kawasan Asia Tenggara pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Selain itu, Indonesia akan semakin diperhitungkan di wilayah Asia Tenggara dengan dijadikannya bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN.
Peran energi listrik di era globalis saat ini adalah masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Karena tanpa listrik tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Kita lihat, ruangan yang boros listrik adalah di ruang 1 dan di ruang 5, di mana di ruang 1 penggunaan lampunya lebih dari 1 lampu, dan di ruang 5 penggunaan alat elektroniknya lebih dari 1. Ada radio tape, televisi, kipas angin, dan lampu semuanya menyala bersamaan. Kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik. Contohnya yaitu menggunakan lampu hemat energi, misalnya lampu neon yang lebih bersifat hemat energi daripada lampu bohlam. Di siang hari dapat menggunakan penerangan alami secara optimal, misalnya dengan sinar matahari. Kemudian membentuk perilaku dan kebiasaan diri untuk menggunakan listrik saat diperlukan secara bergantian dan tidak berlebihan. Mematikan televisi, keran air, komputer, atau lampu jika sudah tidak digunakan. Globalisasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Warga dunia mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Mang Samad adalah salah satu contoh inspiratif seorang pengusaha yang berhasil mencapai kesuksesan. Dulu, Mang Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Merasa tak puas jika hanya menjajakan, Mang Samad pun belajar untuk membuat sandal. Belajar yang tak pernah henti membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang, hingga suatu ketika datang kesempatan untuk ikut pameran produk khas di Jakarta. Ternyata usaha Mang Samad tidak sia-sia. Brosur produk dan informatif, area pamer yang menarik membuat Mang Samad didekati oleh beberapa importir. Sekarang produk sandal buatannya sudah menembus ke pasar mancanegara. Masyarakat Indonesia mempunyai keberagaman ekonomi, di mana keberagaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya keterampilan dan pendidikan serta usaha keras. Setiap orang mempunyai potensi diri yang berbeda. Potensi tersebut harus diasah supaya seorang bisa berhasil. Di era globalisasi seperti sekarang, setiap orang harus terus meningkatkan potensinya supaya ia terus bisa bersaing secara sehat. Demikianlah pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan isi absennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.